Namaku Fahri, duduk di bangku kelas 6 SD, yang tak lama lagi aku akan menamatkan masa pembelajaran di tingkat sekolah dasar ini. Walaupun sekolahku ini sangat jauh dari pusat kota, berada di jajaran Bukit Barisan, di mana kabut pagi yang hampir setiap hari mengiringiku pergi ke sekolah, tak menghalangiku untuk terus semangat belajar di sekolah. Fahri, kapan pagi sekolah, nak? Au mak sekolah. Tidur lagi ni malam majalah deng nih. Oi deng, pala kita tidur. Oi au, kang aku kan tidur lah. Bagiku, sekolahku ini adalah rumahku, tempatku bermain dan belajar untuk terus memiliki cita-cita yang tinggi, setinggi langit, cakrawala. Hormat! Gerak! Teman-temanku yang belajar di sini tidak banyak. Seluruhnya hanya 25 orang siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Tegap! Gerak! Istirahat di depan! Gerak! Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, kalian yang sudah kelas 6 sebentar lagi kan akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat SMP ya. Tetap jaga semangat belajarnya, tetap giat dalam belajarnya sehingga kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Seperti kita ingat kata proklamator kita Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Paham anak-anak? Paham, Bu! Artinya kalian harus tetap menanamkan cita-cita setinggi langit. Kan kalian harus ingat mengejar cita-cita itu sehingga sampai suatu saat nanti akan muncul orang besar dari sekolah yang kecil seperti ini. Siap! Gerak! Semua barisan dibubarkan! Aduh, ngani kenapa tidak kabar nih? Kata ibu tadi kita nih harus ada cita-cita tinggi. Tapi cita-cita kabar? Aku kalau nak jadi menteri pendidikan saja. Aku kan nak jadi menteri pendidikan. Nah ke sekolah kita nih banyak muridnya, tidak kita saja. Oleh kiri kena kabar, ke kanan kena kabagi. Mas kita nih tinggal di dusun jauh, Bukit Barisan sini kabar. Cuma memang dikit, wajar pula, siswa dikit pula. Nah, kalau cita-cita nak tercapai haruslah belajar. Kalau lah mulai belajar di kelas, jangan di luar nih. Awak. Oh, bela.
Jika dilihat dari ketinggian, sekolahku tepat berada di puncak bukit yang dikelilingi oleh lembah hutan dan lahan perkebunan kopi. Baik, hari ini kita mempelajari tentang perpangkatan dan akar. Inilah ruang kelas belajar kami. Mungkin tak jauh berbeda dengan ruang kelas sekolah lainnya. Hanya saja, dalam satu kelasku cuma kami berenam. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang C, Semangat guru kami inilah yang juga membuat kami rajin belajar dan tak henti-hentinya untuk bercita-cita yang tinggi, walaupun keterbatasan yang kami miliki. yang E, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Bilangan berpangkat 2 disebut pula bilangan kuadrat. Jadi 1, 4, 9, 16, Pelajaran kelima yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Siapa yang mengetahui Nabi? Sama halnya di ruang kelas lainnya, hampir rata-rata dalam satu kelas berisi 4-6 siswa. Apa yang kita miliki juga Semangat kami pun tidak jauh berbeda dengan adik kelas kami ini. Karena kami selalu diingatkan oleh ibu guru untuk selalu menyemangati satu sama lain. ada lagi. Nah, ya pintar. Berarti sudah mengetahui cerita dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau main kasih. Woi, pala. Woi, kancu-kancu, pala main kasih. Seperti biasanya teman, ketika pelajaran telah usai, halaman sekolah ini menjadi tempat bermain kami. Salah satu permainan yang sering kami mainkan di sini adalah permainan gasing. Gasing yang paling lama berputar ialah yang menjadi pemenang. Yang kalah akan menggendong yang menang nih teman. Hahaha. Woi, menang, Pi. Menang, menang, Permainan yang lainnya yaitu permainan menahan ketawa. Kami menyebutnya dengan bermain kamsegagam uri-uri. Hahaha, ayo tahan ketawanya ya. Masih ada abdi deh yang gerang kabar. Woi masih aku tepek aja belakang rumah. Nah, akurnya anak kumpain yang ngecekannya. Udah balik sekolah, kita main dengannya. Kita ketemu para sawah saja. Aku nak nolong ibu aku kudai. Ayo, kita bertemu para sawah saja ya. Oh, Pala. Pela. Padiket.
Inilah desa tempat tinggal kami, teman. Desa Bandarjaya, Kecamatan Dempu Selatan, Sumatera Selatan. Desa kecil yang berada di perbukitan ini tak hanya didiami oleh masyarakat setempat, tapi juga beberapa masyarakat transmigran dari Pulau Jawa. Hampir seluruh masyarakat di sini bekerja sebagai petani, termasuk orang tuaku. Biasanya di daerah pergunungan di sini tingkat curah hujannya cukup tinggi. Beruntung siang ini cukup cerah. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh orang tua kami untuk menjemur hasil panen kopi. Mbak, laku siap kagak lo barang kade ke sawah tuh? Ini be apa? Oh ya, itulah yang penting. Jangan lupa yek minum dek sawah kele. Oh deh mbak. Kau kamu bata ingkau ni ke sawah ni. Sekalian saja mbak, aku nggak kance-kance nak main ingkau di situ lah. Jangan dikit ke lagi hujan. Lah. Lokasi sawah yang kami tuju cukup jauh, teman. Jadi, kami harus menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju ke sana dengan menuruni beberapa bukit yang akan kami lewati. Enggrang atau kami menyebutnya ingkau menjadi permainan kami di sini sehari-hari, teman. Untuk memainkannya, kita harus belajar menyeimbangkan tubuh kita saat menaiki ingkau ini. Sesuai kesepakatan kami, mereka akan menemuiku di sawah nanti. Membantu orang tua bertani menjadi keseharian kami di sini. Salah satunya temanku ini. Buah tomat yang sudah menguning atau memerah, artinya buah sudah masak dan harus segera dipetik. Jika tidak, buahnya akan membusuk atau dimakan oleh ulat dan burung-burung. Woi Role, apa lagi teman ke sana?
Oi, pala, pala, pala. Bahri. Woi. Bahri. Teman kau ke sana. Woi, pala. Mula kamu. Hati-hati. Ada. Wah. Aku main di situ behe. Kau jangan jauh ke. Oh. Hati-hati, Rol. Cepat. Bermain menyusuri persawahan di kaki bukit ini sangat menyenangkan, teman. Apalagi sambil menikmati pemandangan alam yang masih asri di sini. Hati-hati. Mana tegak undir nani? Woi, kelekudai. Kamu tertidi deh, nggak cerita si pahit lidah. Terti itu tuh cerita jam gitu. Cerita tuh berguna nih andek kita. Jangan kamu karo nggak sesama, apalagi kamu menjadi jemu gerot. Jangan kamu sombong nggak kami. Terus ngapa? Nah itu dia batang nawa. Di situlah si pahit lidah belaga nggak sih mata empat di parak batang nawa ni lah. Legenda si Pahit Lidah memang tersohor di sepanjang Bukit Barisan, Pulau Sumatera ini, teman. Terlebih lagi, banyak pohon enau yang tumbuh di sini. Konon ceritanya, di pohon enau inilah si Pahit Lidah dan si Mata Empat bertarung untuk membuktikan kekuatan masing-masing. Namun, keduanya kalah akibat keangkuhan diri mereka sendiri. Untuk itu, kita tidak boleh sombong dan angkuh ya, teman, atas apa yang kita miliki. Oi, makanya jangan banyak ikut kamu. Kami menyebutnya dengan air terjun Curug Mangkok. Airnya menyegarkan, teman. Oleh karena itulah, kami sering datang ke sini untuk mandi dan bermain di air terjun ini.
Kini, hari yang ku nanti itu pun tiba. Ada rasa senang dan sedih. Tapi, aku harus melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita. Begitu juga yang dirasakan oleh temanku ini. Saya ucapkan selamat kepada Ananda semua. Selamat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi sesuai pilihan masing-masing ya. Tetap semangat dalam belajar dan tetap giat dalam belajar. Ananda Lesa, silakan Bunda maju. Selamat ya Bu, nilainya cukup bagus Ananda Lesa ini. Semoga nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tetap semangat ya nak ya. Ya, oke Bu silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, selamat ya Bu. Oke, nak selamat ya. Ya, sukses ya. Silakan. Fahri. Ya. Apa kabar Bu? Ya. Oke Bu, alhamdulillah selamat Ananda Fahri nilainya paling bagus ya. Ya, jadi Ibu doakan ya, semoga kamu tetap semangat, tetap rajin belajar dan ingat cita-citamu. Semoga mencapai cita-citanya. Oke, oke Ibu, ini rapatnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oke Fahri, ya selamat ya anaknya. Bagiku, sekolah ini adalah rumahku, tempatku belajar dan bermain bersama teman-teman lainnya. Teruslah semangat untuk belajar tanpa henti teman. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Jika kau jatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang.